alamatnya Pak Baraspati. Apa lah? Apa tu? Apa? Weh, pada sepatu weh. Weh. Apa tu? Ya, pada sepati. Itu lah. Bakaran. Kadang ada anak kecil tuh mainan jalangkung. Jalangkung, posisimu di mana nih? Welcome back to Abob TV di konten Abob TV Misteri. Dan sekarang kita akan menceritakan kisah misterinya. Dan saya Acul. Dan sekarang kedatangan narasumber. Mempersilahkan narasumber. Halo, perkenalkan nama saya Junil sebagai narasumber di sini. Nah, sekarang kita akan menceritakan tentang kisah misteri dari narasumber. Silakan, Bang. Saya akan berbagi story cerita tentang Yogyakarta. Di mana waktu itu saya masih kecil ya. Ya, Masih kecil. Saya aslinya di Bandung, cuman sering dibawa ke Jogja waktu kecil. ya. Jadi di sini saya berbagi pengalaman tentang waktu kecil saya di Yogyakarta. Kebetulan kita tinggal nggak jauh dari Pantai Parangtritis.
sekitar 30 menit lah para paramilitis. Nama daerahnya itu Silo Panioro. Silo Panioro. Dia termasuk peta Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Dan banyak yang mungkin bisa berbagi pengalaman saya mengenai hal-hal yang berbau mistis di sana. Saya kadang heran, dulu saya belum mengerti karena saya masih kecil. Saya pernah mendengar Apa tuh bang? setiap jam, kurang lebih jam setengah 7 malam, ya mungkin sampai jam 9, tiap malam itu ada hiburan Kayak gimana tuh bang? hiburan desa lah. Ya. Itu berbentuknya seperti suara wayang. Yang Ada dalamnya, ada ceritanya. ya. Dan di setiap rumah itu suaranya terdengar sama. Di saat waktu itu kan saya belum paham. Oh, bagus kalau tiap malam ada hiburan. Nah, justru malah saya setelah beranjak dewasa, waktu itu kan belum ada listrik. Bagaimana sound tersebut bisa masuk ke setiap rumah dengan volume yang sama? Tapi terdengar Jelas. Waktu itu kan pakai patromak tuh. Patromak tuh, iya. Dulu ya. Kan belum masuk desa. Iya. Barnya orang nonton TV pun dia pakai seperti genset aki gitu. Nah, dari mana sumbernya suara wayang itu? Ternyata pas saya bertanya-tanya sama warga sana, memang belum masuk listrik waktu itu. Belum ada listrik sama sekali. Tapi dari mana suara? Nah itu yang bingungnya. Saya baru mengerti setelah saya dewasa. Tuh, kan belum ada listrik, tapi kok suaranya bisa sama? Nah, di sini misterinya. Yang saya sebutkan tadi Silo Panioro itu ada suatu sungai. Sungai. Nah, Sungai apa tuh bang? Sungai Silo namanya. Kali Opra kalau nggak salah. Kali Opra. Kali Opra, ada kali Urang. Kali itu sungai di Silo Panioro itu. Nah, ada satu kali, jadi ada yang memainkan wayang di sana, tetapi tidak ada wujud. Tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Sampai sekarang ini pun mungkin belum tahu siapa, tapi kalau dari suaranya dia tahu, oh dalamnya ceritanya tentang kan aneh juga. Dan si peralatannya pun ternyata bisa dipinjam. Aneh ya. Kok bisa gitu bang? Bisa dipinjam untuk contohnya buat hajatan. Iya. Tapi itu melalui yang disebutnya tuh Kuncennya. Nah, kita nggak bisa sembarangan. Cuman dari hari ke hari, waktu ke waktu, ada yang minjam, kadang pulangnya tuh nggak utuh. Ada yang kurang inilah, kurang itulah, jadi lama-kelamaan tidak dipinjamkan. Kenapa tuh bang? Ya karena itu ada yang kehilangan. Mungkin bohongnya, mungkin gamelannya. Pas ngambilnya buat pinjaman sekian, pas pulangnya tidak utuh. Kan sang kuncen buat bertanya-tanya, kok ini kenapa kurang gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu sampai sekarang saya belum paham
apa yang telah terjadi. Di sana, di rumah nenek saya, ada suatu gunung lumayan besar, terlihat jelas dari rumah, dan orang sana menyebutnya Pak Balaspati. Apa lah? Apa tu? Weh, Apa? Weh, Baris mati weh. weh. Apa tu? Dia pada sepati yun. Ya. Itu ah. Pak Balaspati. Apa tuh? Balaspati itu seperti api Api. yang lewat ke gunung. Itu bisa terlihat jelas oleh semua penduduk. Oh, kayak Terlihat jelas. Balaspati gitu, Bang. Iya, Balaspati itu kelihatan jelas. Kayak api yang lewat. Mondar mandir gitu, ya, mondar mandir. Tapi ketika kita mendekati, katanya di dekatnya malah nggak ada apa-apa. Kok gitu ya, Bang? Nah, itu misterinya di sana. Kok ada sesuatu hal yang di luar Nalar. kita, tapi itu nyata. Saya pernah melihatnya sendiri dengan saya sendiri, bahwa di sana ada hati yang mondar mandir, terlihat jelas, tapi kalau kita dekati, semakin dekat semakin hilang. Gitu, Bang. Memang mungkin kan daerah Jawa berbau-bau apa, kejawen, mungkin kan Kejawen. zaman dulu mungkin pemeluk Islam juga cuma baru beberapa segelintir orang lah, belum begitu banyak, jadi masih menganut Jawa kuno Ya. jadi emang penuh dengan tempatnya yang masih berbau mistis, terus budayanya juga. Kadang ada anak kecil tuh mainan jalangkung. Jalangkung, posisimu di mana nih? Yang mainan dari kayu itu, Yang dari kayu itu, itu kayak di sana yang mainan biasa anak-anak, tapi emang seperti begitu jalangkung. biasa Seperti yang di film-film kan, apa dimainin sama anak-anak. iya, di sana banyak sama anak-anak. Anak-anak pun bisa zaman dulu. Yang mungkin zaman bapaknya saya dulu sering main. Kayak gitu, Bang. Bisa memanggil, bisa dipanggil, emang bisa dipulangkan lagi. Kalau sekarang lihat film-film apa tentang jalangkung apa segala macam, kalau itu jadi mainan kita, kayak orang main kelereng, dan itu nyata cuma dipakai mainan. Terus selain itu, Bang, ada kisah misteri apa lagi, Bang, selama di situ? Ada juga diceritakan kalau di rumah saya sendiri itu kan terbuat dari kayu ya. Kalau di sana kayunya kayu jati, rumah Jawa tempo dulu. Kebetulan rumah itu ada yang penjaga. Yang penjaganya? Ada penjaganya. Saya juga belum tahu, belum pernah lihat. Cuman ceritanya di sana ada penjaganya. Ada satu ekor harimau. Harimau yang menjaga di sana tuh. Harimau apa tuh, Bang? Misalkan kan beda sama yang dulu dan sekarang. Besoknya harimau putih atau kayak harimau pada umumnya nih, Bang?
kalau harimau bentuknya gimana saya sendiri pun belum pernah lihat. Jadi cuman tahu ceritanya ada sosok harimau di sana yang diceritakan kalau dulu kakek saya tuh dekat sama orang yang si pemilik yang harimau itu. Siapa tuh namanya? Saya kurang tahu namanya pemiliknya tuh. Cuma dulu dia ada kedekatan sehingga ya udah, ini saya taruh satu penjaga. Tanya sebuah harimau. Kalau saya ya nggak bisa lihat. Tapi ketika kalau ada orang mau masuk ke sana punya niat jahat, mencuri atau apa, Diterkam gitu. dia nggak bisa keluar ke sana. Bisa masuk nggak bisa keluar lagi, muter-muter aja di situ nanti. Cara kayak di Linglung di kayak jadi orang ya bingung gitu bang. Iya. Makanya di sana ya termasuk aman. Ini bang, kalau misalkan sekarang nih Jogja dulu itu kan kayak gitu ya. Sama yang sekarang ini sama nggak apanya adat istiadatnya gimana bang? Sama dari segi ada istiadat masih dipertahankan, termasuk dari kerajaan juga kan ada saja seperti itu. Cuman dari segi seni ada perubahan, dia nggak hilang, cuma ada perubahan. Terus dari segi struktur jalan, bangunan-bangunan udah mendekati ke modern. Ya ya. Yang dulunya dari kayu sekarang mulai tumbuh memakai dinding tembok. Oh, Ya mungkin sedikit berubah karena ada perbedaan zaman gitu. perkembangan Perbedaannya zaman. dikit. Apa tuh? Jadi kalau dulu saya malah merasa kehilangan, tiap datang ke sana, kok dulu kan beda ya sama Iya. di tempat lain, khususnya kayak di kita di Bandung tuh. Wah, kalau di Bandung kan seperti begini lingkungannya, kalau di sana kan tanah merah, kayu, suasananya juga masih ini. Sekarang udah agak berbeda. Agak berbeda. Ya ala-ala mungkin yang tempo dulu sekarang udah mengikuti zaman yang baru. Terus ada lagi bang yang kisah yang lainnya selain itu, misalkan ada penampakan atau gimana? Nah, di sana ada yang dekat rumah saya tuh tempat pariwisata juga. Ada satu gunung, ada satu gua Cermeng. Itu letaknya deket, dia naik ke atas. Nah, yang bikin berbedanya dari yang lain, gua Cermeng itu dia kadang air tuh pasang, kadang surut. Ketika airnya pasang, kita nggak bisa masuk ke gua tersebut. Tapi pas kita surut, mungkin si yang penjaganya itu kuncinya bilang, oh kamu boleh masuk, oh kamu nggak boleh masuk. Nah kuncinya aja yang tahu. Jadi harus minta izin dulu gitu. Nah kurang lebihnya harus kita minta izin dulu, kan kita nggak tahu apa yang ada di dalam ya. Dan lebih bagusnya ya ada yang mendampingi. Apalagi kalau si kuncinya itu mendampingi kita. Nah bang, secara itu katanya dulu itu pernah ke luar negeri ya? Dulu saya sempat ke luar negeri. Nah, kisah mistis apa aja bang selama di luar negeri itu? Apakah misalkan kisah misteri di sini atau di sana, kan pasti ada perbedaan nih bang. Kayak gimana bang? Kalau di luar negeri itu karena di kita mungkin seperti kuburan, ya tempat-tempat yang sungai itu angker ya. Yang Kalau di sana malah saya nggak merasakan apa-apa. Enggak, tidak merasakan apa-apa. Ya mungkin jarang diceritakan. Kalau di sini banyak diceritakan, jadi semakin lama semakin jadi. Kalau di film-film abang, kalau misalkan itu sih, misalkan di film-film itu kisah-kisahnya lebih dari kita nih bang. Ya Kayak itu gitu. kan ada satu tertentu seperti kemasukan roh. Ya kayak Bukan, gitu bang. Itu jadi ya emang
tempat-tempatnya mungkin di sudut yang apa kayak pedesaan. Di situ ada suatu kisah cerita yang mungkin dari zaman dulu, ya tempat-tempat yang angker ada juga. Mungkin zaman-zaman peninggalan dulu. Kalau misalkan di luar negeri itu bang, yang saya tahu itu lebih seremnya teh pas penampakannya itu seperti umumnya penampakan pocong atau kuntilanak. Misalkan di luar negeri nih bang, sosok apa? Misalkan kalau di sini kan di tempat kita di kampung, ya sosoknya kan ada kuntilanak, pocong, genderuwo. Banyak lah kalau di kita ya. Iya. Mister Ngesot lah apa kan. Tapi kalau misalkan di luar negeri gimana bang? Kalau di luar negeri itu jadi dia nggak sebanyak yang di kita. Di kita kan banyak ikon-ikonnya, pocong, kuntilanak, Ya. Ngesot, genderuwo, Ya kayak gitu bang. apa kuyangan itu segala Ya. macam. Kalau di sana mungkin cuma beberapa segelintir seperti Dracula. Ya. Ada Dracula, ada zombie, ada juga yang jadi bilang hantu yang dari masa lalu, ada juga yang dikisahkan dalam apa Ring itu kan, Ring. ya yang Ring itu. Terus kisah-kisahnya Van Helsing tentang Dracula, ya banyak seperti itu kisah yang ada di sana. Nah kebetulan juga bang, ini ada di cerita di kota Saranjana bang. Kota Saranjana merupakan kota magis yang keberadaannya sudah banyak diketahui masyarakat. Baru-baru ini kota Saranjana menjadi trending di media sosial. Kota Saranjana dikatakan sebagai kota jin yang penuh dengan teknologi canggih. Kehidupan di sana sangat modern dan maju, sehingga siapapun yang melihatnya akan terkejut. Sebagian besar masyarakat percaya bahwa kota Saranjana terletak di Pulau Halimun yang biasa dikenal dengan Pulau Laut yang merupakan ibu kota Kabupaten Kota Baru. Banyak warga sekitar yang disebut-sebut mengalami kejadian aneh, salah satunya gedung pencakar langit yang muncul di depan kamera. Nah, saya kaget banget dan bingung kok beda dari yang lain. Akhirnya saya lihat teman saya dan saya juga lihat penampakan, ternyata di daerah Saranjana, kata warga tersebut, lapor insert. Kota Saranjana adalah sebuah kota yang terkenal indah dan terletak di tepi pantai yang memiliki pegunungan yang sangat indah dan sejarah yang kaya dan budaya yang beragam menjadikan tujuan wisata yang populer. Nah, Saranjana ini yang dikenal dengan arsitektur klasik yang menakjubkan dengan bangunan-bangunan tua yang masih lestari hingga saat ini. Kalau dipikir-pikir bang, kalau misalkan kota Saranjana itu bang bisa kelihatan atau gimana bang? Mungkin kalau kisah kota Saranjana itu pernah mungkin dari story ya, Ya. dari story orang dari masa ke masa, bisa jadi ceritanya itu real, ada jadi diceritakan dari masa ke masa, atau dia itu berupa seperti hiasan, seperti kias, jadi tidak berbentuk real tapi itu ada. Karena diceritakan kota Saranjana itu dia elok bagus, sementara kita sekarang mau cari kemana kan, tapi ada kan diceritakan di sana Kan ada petilasannya kayak gitu. ya. Mungkin petilasannya contohnya seperti kerajaan Pajajaran Ya. disebutkan ada rajanya, ada penduduknya segala macam, tapi sekarang buktinya. Tapi kalau misalkan ini bang, secara mata misalkan dipandang oleh manusia bang, itu bisa kelihatan atau tidak bang?
Kalau secara nyatanya kayak gitu bang. Kalau berbentuk real mungkin bisa dilihat, diraba, dirasa. Ya, Tapi kalau dia berbentuknya itu tidak real, dalam artian mistik, orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Mungkin yang dibukakan mata batinnya, batinnya. itu bisa melihat jelas secara gamblang. Jadi bukan secara kasat mata. Dan kalau misalkan itu bang, di kota Saranjana itu teh disebutnya kota gaib atau gimana? Bisa termasuk itu kota gaib. Jadi diceritakan dari masa ke masa bahwa ada suatu kota di sana yang tidak ada dalam peta itu, tidak ada dalam peta, dalam Google pun tidak ada, termasuk dalam apa tuh Google Maps juga tidak akan muncul kalau tulisan kota Saranjana. Jadi misalkan itu bang, di kota Saranjana itu banyak keanehan-keanehan nggak bang? Kalau misalkan di kota Saranjana seperti apakah kisah mistisnya di kota Saranjana, seperti ada suara-suara penampakannya gitu bang di kota itu? Kalau dari penduduk sekitar yang mungkin dari masa ke masa diceritakannya ya ada yang pernah melihat bahwa kota itu ada, dan seperti layaknya penduduk melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi ada suaranya, tapi Ada suaranya, ya, wujudnya gitu, ada wujudnya kan begitu. Ya, bang. Ya, seperti kota Atlantis. Fakta misterius di lautan. Tidak ada bukti yang meyakinkan tentang keberadaan Atlantis, yang merupakan kota hilang yang terkenal. Lokasinya belum pasti, tetapi beberapa teori mengaitkannya dengan Samudra Atlantik, Mediterania, atau Laut Karibia. Eksplorasi lautan telah dilakukan, termasuk di area segitiga Bermuda dan struktur Bimini di Bimini, tetapi belum ada temuan yang dapat membuktikan adanya Atlantis. Spekulasi tentang Atlantis yang tenggelam akibat gempa bumi dan tsunami juga ada. Meskipun banyak misteri seputar Atlantis, keberadaannya tetap menjadi pertanyaan tanpa jawaban yang pasti. Atlantis juga itu kan diceritakan bahwa ada satu kota Atlantis itu hilang di telan bumi. ya kayak itu. Seperti begitu. Tapi kalau itu kota di dalam lautan, dan itu dulu kita bisa lihat. Kalau Selanjutnya ini bentuknya gaib, nggak ada yang bisa kita lihat. Kayak gitu ya. Sebagian orang mungkin bisa merasakannya, bisa melihatnya. Kalau kita masuk ke dalamnya, wah. Mungkin dari pengalaman yang tadi ya, dari narasumber kita ambil hikmahnya. Dan di kota-kota yang lain mungkin ada tempat-tempat yang sangat indah tetapi menyimpan mistisnya dan juga alam-alam yang indah. Bagian itu kita akan belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ternyata di negara-negara kita, sehingga ada kota yang hilang, yaitu kota Saranjana. Ya, cukup sekian dan terima kasih di konten kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tombol loncengnya ya di sini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.